يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. Wa yamlikul hurru ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji takrib. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah taala. Fasl wa yamlikul hurru, dan orang yang bebas, dan milik orang yang bebas, Dan memiliki orang yang merdeka itu, salah tiga tatliqatin, talak wal abdu, dan budak tatliqataini, dua talak, wa yasihu, dan sah al istithna'u, pengecualian fit talaqi, dalam talak, idza apabila wasalahu, berkesinambungan bihi, berkesinambungan bihi dengannya, wa yasihu, dan sah ta'liquhu, napa ta'liq, menggantungkannya. Menggantungkannya bisifati, dengan sifat, wasyarti, dan syarat, wala, dan tidak yaqa'u, jatuh, at-talaqu, talak, qabla, sebelum nikah, wa arba'un, dan empat, Arba'atun tarba'un. Arba'un. Wa arba'un, dan empat, la yaqa'u, yang tidak jatuh, talaquhum, talak mereka, as-sabiyyu, anak-anak, wal majnunu, dan orang gila, wan naimu, ini tidur, Orang tidur. wal mukrahu, dan Orang yang dipaksa. Baik. Kita melanjutkan pembahasan dari masalah talak. Maka di sini qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bil ilmi fid dharain amin. Faslun, pasal yang baru, wa yamliku, dan memiliki al-hurru, orang yang merdeka itu, maksudnya orang merdeka bukan budak, salah satu tariqat, tiga hak untuk mentalak. Jadi maksimal kalau orang yang merdeka dia memiliki tiga hak untuk talak. Wal abdu, adapun untuk budak, tatliqataini, maka memiliki dua hak untuk mentalak. Dalam artian kalau sudah habis talak yang ketiga, maka ini ya berlaku hukum dia harus tidak boleh nikah lagi dengan istrinya yang sudah ditalak tiga tadi, sampai istrinya menikah lagi dan diceraikan oleh suaminya. Ya. Nah, itu kalau untuk orang merdeka tiga batasannya. Adapun untuk budak maka dua. Baik. Kemudian wa yasihu al-istitsna, dan sah melakukan istitsna fit talaqi, dalam talak. Maksudnya apa? Maksudnya mengatakan ilah kalau dalam bahasa Arab ya. Susunan bahasa Arab yang sudah kita pelajari di Ajrumiyah. Banyak istitsna itu adalah penggunaan ilah. Maka sah kalau misalkan dalam talak dia mengatakan misalkan, saya talak kamu tiga, atau saya talak tiga kamu kecuali dua talak, maka yang terjatuh adalah talak satu saja. Ya, maka itu boleh. Ya, maka itu boleh. Ya, misalkan kalau dalam bahasa Arab, talak tuki salasan illa itsnain. Ya. Saya talak kamu talak tiga kecuali dua, berarti tinggal satu. Nah, berarti yang terjatuh talak satu saja. Dengan syarat apa? Idza wasalahu bihi, jika dilanjutkan atau diteruskan dengan istitsnanya. Maka kalau misalkan istitsnanya datang setelah sukutun tawil, setelah dia diam lama, ya. Setelah dia diam lama, ya. Maka tidak dianggap istitsnanya, dan yang terjatuh adalah talak tanpa istitsna. Nah, kalau misalkan dia mengatakan saya talak kamu dengan dua talak, setelah itu dia diam cukup lama, kemudian baru mengatakan kecuali satu, maka tidak dianggap istitsnanya tadi. Kenapa? Karena tidak bersambung langsung dengan kalimat talaknya.
Maka ini syaratnya, idza wasalahu bihi, jika dia menyambung dengannya. Ya. Baik. Kemudian masalah berikutnya, wa yasihhu dan sah ta'liquhu, menggantungkan talak bisifati wa syarti, dengan sifat atau syarat. Maksudnya apa? Maksudnya dia itu menyampaikan, misalkan mengatakan, kalau kamu melakukan hal ini, kamu saya cerai. Kalau kamu melakukan hal ini, kamu saya talak. Maka kalau perempuan itu melakukan hal yang dilarang tadi atau yang disampaikan, itu namanya taklik, menggantungkan. Maka terjadi talak. Ya, maka terjadi talak. Ya. Misalkan si laki-laki mengatakan kepada istrinya, ya, kalau kamu memakan daging-dagingan, kamu saya cerai, misalkan. Misalnya karepe ikut jadi apa namanya, vegetarian, jika padha mbek awake misalkan, jono koncone vegetarian. Ya, maka ketika melakukan dan dia makan daging, maka terjatuh talak. Ya, maka sah. Ya, maka sah. Baik. Kemudian masalah berikutnya, walaya qa'u talak, dan tidak terjatuh talak qabla nikah, sebelum terjadi pernikahan. Ya. Maka tidak dianggap talak kalau dia bukan istrinya. Gambarnya seperti apa? Contoh, ada perempuan, misalkan taruhlah, ya kita kenal dan kemudian kita sangat benci mungkin karena ada problem dengan wanita itu, terus kita mengatakan bagaimana, nek kon kok dadi bojoku, tak talak. Durung dadi bojone, maka enggak dianggap. Dan akhirnya menikah, apakah jatuh talaknya? Enggak. Ya, enggak, ya. Maka atau dia mengatakan pada ya secara asal ajnabiyah asli, ya. Saya talak kamu, ya, maka enggak dianggap kalau misalkan dia enggak ada ikatan pernikahan atau apa. Ya, maka walaya qa'u talak qabla nikah, tidak terjatuh talak sebelum apa? Sebelum terjadinya pernikahan, ya. Baik. Kemudian masalah berikutnya, orang-orang yang tidak sah talak mereka. Yang pertama, di sini ada 4. Qala wa arba'un, kalau di kitab saya nyebutnya arba'atun, ya, pakai tak. Dan 3 orang la yaqa'u, kayak bodoh, ya. Ada 4 orang yang la yaqa'u, tidak terjatuh talaquhum, talak mereka. Yang pertama asabi, anak kecil. Kalau misalkan suaminya itu anak yang belum balik misalkan. Apakah boleh? Ya boleh, secara syariat boleh. Anak belum balik terus nikah boleh. Ya. Nah sing belanjane sapa? Ya wong tuane bae gitu. Kalau misalkan iso nyambut gawe. Tapi intinya apakah sah? Sah. Kalau dikatakan sah. Tapi masalahnya apa? Tidak sah talaknya. Talaknya tidak sah. Ya. Yang kedua wal majnun, dan orang yang gila. Orang gila ketika dia mentalak ya tidak sah. Ya. Orang gila ketika dia mentalak tidak sah. Kemudian yang ketiga wan naimu, orang yang tidur. Ya kalau asobi anak kecil dia suaminya itu atau yang laki-laki misalkan masih anak-anak, kemudian dia mengatakan saya cerai kamu, nah dianggap mulu kalimatnya. Majnun orang gila juga gitu, misalkan muring-muring ya, tapi pas kumat kemudian dia mengatakan saya cerai kamu, nggak dianggap. Yang ketiga naim, misalnya ngelindur, ya, turu sisi bojone kemudian, kamu tak cerai, ngelindur. Nah, naim, orang yang tidur, maka ini tidak terjatuh talaknya. Yang keempat, yang terakhir adalah wal mukroh, orang yang diancam, maka ini juga tidak, atau dipaksa, tapi dipaksa dengan satu ancaman, ya, dipaksa dengan satu ancaman, maka ini juga tidak terjatuh talaknya. Ya, misalkan dikatakan kalau tidak kamu cerai istrimu maka kamu akan saya bunuh, ya, atau kamu akan saya asingkan, atau kamu akan saya kasih hukuman atau yang semisalnya, ya, dengan ancaman-ancaman, maka ini tidak sah talaknya. Meskipun dia mengatakan ya saya cerai istri saya, maka tidak dianggap. Ya. Baik, berikutnya
pembahasan tentang pasal tentang rujuk. Ya. Diwaca Andri tak? Diwaca ya sembarang. Iya, enggak apa, wacan ya. Aslun. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa idza talaqa dan jika Mentalak. wa idza talaqa dan jika mentalak imra'atahu Istrinya. imra'atahu istrinya Maksudnya perempuan tapi di sini mananya istrinya. wahidatan yang satu Satu talak. satu talak Iya. awit nata ini atau dua talak mungkin. Iya. Falahu maka apa falahu? Falahu balik ke man talaqa, orang yang mentalak. Maka bagi Maka orang yang mentalak katanya. maka bagi orang yang mentalak Falahu maka bagi orang yang mentalak muraja'atuha memurajaahnya, merujuknya. Mananya di sini merujuknya. malam tanqadi Ma di sini maknanya alawi. yang Kok ya. Malam yang bukan alawi ya. Selama ya, mananya di sini selama ya. tanqadi kenapa? Habis Malam tanqadi jika wong ya selama selama malam tanqadi selama habis iddah lam oh tidak habis malam tanqadi selama tidak habis iddahnya fa ingin qadot maka jika habis fa ingin qadot maka jika habis iddahnya halal lahu baginya nikahnya diakadin dengan akad jadidin yang baru watakuna dan ada iya buat watakuna dan ada bersamanya bersamanya alama bagia atas apa yang tersisa alama bagia atas apa yang tersisa minat tolaki dari talak fa intalakoha maka jika mentalaknya, jika dia, maksudnya talaqah ini berarti fa'ilnya muqaddar, fa'ilnya ya diperkira-kirakan yaitu orang. Maka jika seorang itu mentalaknya istrinya, maka jika orang itu mentalak istrinya, salasan 3 lam tahilla tidak halal lahu baginya illa kecuali ba'da wujudi setelah adanya ba'da wujudi setelah adanya khamsi syara'ita 5 syarat inqidau habis inqidau habis iddatiha idahnya minhu dari suaminya, dari laki-laki tadi. Wa tazwijuha dan pernikahannya. Wa tazwijuha dan pernikahannya bilawili dengan lainnya. Wa dukhulu dan jimaknya dia. Dukhul di sini maknanya jima. Iya, masuk. Mana jima. Dengannya wa isobatuha. Kenapa wa isobatuha? Ya, isobahnya maknanya sama, jima juga. Wa isobatuha dan jimanya wa bainunatuha. Wa bainunatuha. Dan talaknya dia. Minggu darinya wan qidau dan habis iddatiha idahnya minggu. Baik. Pembahasan berikutnya tentang rujuk. Kita sudah membahas tentang masalah talak ya dan macam-macamnya. Kemudian dalam syariat juga ada istilahnya rujuk.
Maka di sini akan dibahas oleh musannif rahimahullah taala. Beliau mengatakan faslun, pasal yang baru. Wa idza, dan apabila talaqa telah mentalak imra'atahu, istrinya, wahidatan. Wahidatan di sini maknanya talqatan wahidatan. Ya, masdar maf'ul mutlaq. Satu kali talak. Maksudnya talak satu. Awi senataini, atau dua kali talak. Maksudnya talak dua. Falahu muraja'atuha, maka boleh baginya untuk merujuknya, murajaah. Maka kita tahu bahwasanya hak talak untuk laki-laki yang merdeka itu 3. Ada talak 1, ada talak 2, ada talak 3. Kalau dalam mazhab Syafi'i boleh menggabungkan dalam satu kali. Jadi dia mengatakan saya talak kamu, talak 3, jatuh talak 3. 3 talak itu habis langsung gitu. Nah, dan 3 talak ini yang bisa rujuk hanya talak 1 dan talak 2. Makanya di sini disampaikan kalau seorang itu mentalak istrinya talak 1 atau talak 2, falahu, maka bagi orang yang mentalak tadi muraja'atuha, merujuk istrinya. Dengan syarat, apa syaratnya? Malam tanqadi iddatuha, selama tidak habis masa iddah. Jadi talak itu bisa dilakukan ketika iddah masih berjalan. Iddah masih berjalan. Iddah itu berapa? Iddahnya ya salah satu quru. Ya. Kalau dicerai ya, kalau misalkan dia adalah wanita yang hail, wanita yang tidak hamil, maka masa iddahnya ya 3 kali masa suci iddahnya. Selesai 3 kali masa suci, maka maka habis iddahnya. Tapi kalau wanita hamil, iddahnya sampai dia melahirkan. Sampai dia melahirkan. Intinya sebelum masa iddah selesai boleh laki-laki untuk merujuknya. Ya. Dan merujuk ini harus menggunakan lafadz dalam mazhab Syafi'i. Tidak boleh merujuk dengan menggunakan perbuatan. Misalkan merujuk dengan menggaulinya, menjimaknya, ini nggak dianggap rujuk, masih belum dianggap rujuk. Maka dia berdosa. Ya, dengan menggauli wanita yang sedang dalam masa iddahnya tadi. Maka kalau mau merujuk harus dengan lafadz, saya rujuk kamu. Ya. Atau lafadz-lafadz yang semisalnya. Ya. Jadi harus apa? Harus dengan lafadz. Ya. Kemudian dan dianjurkan juga untuk mendatangkan saksi. Ya, dianjurkan untuk mendatangkan saksi. Ya, supaya nanti kalau ada apa-apa ada saksi. Fa in qadat iddatuha, kalau sudah habis masa iddah, maka sudah nggak ada rujuk. Rujuk sudah selesai, masa iddah habis, rujuk sudah nggak bisa. Kalau nggak bisa rujuk, apakah ada solusi lain untuk misalkan kembali dengan istrinya atau kembali dengan suaminya? Maka ada solusi lain, yaitu nikah baru. Halalahu, halal baginya nikahuha, menikahi istrinya tadi, mantan istrinya tadi. Bi aqdin jadid, dengan akad baru. Dan semuanya serba baru, akad baru, mahar baru, saksi, dan kayak nikah baru gitu. Wa takunu ma'ahu, dan bersama, ya, bersama dan ada bersama dengan laki-laki tadi, alama bagiya, atas apa yang tersisa minat talaki, dari talak. Maksudnya apa? Maksudnya jatah talak laki-laki itu tidak tidak terperbarui ketika wanita itu sudah berhasil ditalak. Makanya gini, orang nalak istri, jatuh talak 1 misalkan, sampai masa iddah habis nggak rujuk, kemudian pengen nikah lagi, berarti nikah untuk kedua kalinya. Sisa berapa talaknya? Jatah talaknya sisa 2. Jadi kalau dia mentalak, saya talak, kamu talak 2, sudah jatuh talak 3. Apa ya? Gini loh. Ditalak 1 kali. Ditalak, jatahnya orang laki-laki itu berapa sih mentalak istri? 3. Maksimal 3. Ya, Maksimal 3. Kalau 3 maka nggak boleh nikah lagi sampai wanitanya nikah kepada orang lain dan dijima, kemudian dicerai, kemudian habis iddahnya. Kan 3, jatahnya laki-laki mentalak 3. Pernikahan pertama, nikah, talak 1, habis masa iddah nggak dirujuk, tapi pengen balik lagi, akhirnya nikah. Maka laki-laki tadi berapa hak talak yang dimiliki terhadap wanita yang bekas mantan istri terus dinikahi lagi? Tinggal 2. Maka kalau dihabiskan 2 talak langsung, dianggap itu talak 3. Oh,
langsung sekaligus nih. Iya, misalkan dia langsung ngomong, saya talak kamu talak 2, yang jatuh ya 3 sudah. Soalnya jatahmu terakhir ini sudah, tinggal 2. Berarti ya nggak boleh kamu nikahi lagi sampai dia menikah dengan orang lain dan orang lain menjimaknya, kemudian dipisah, dicerai, kemudian habis iddahnya baru bisa nikah lagi. Dan kalau sudah seperti itu baru balik hitungan 3 talak lagi ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan orang kawin cerai misalkan nikah, saya talak kamu, cerai bisa. Nikah lagi, saya talak kamu 2. Nikah lagi, saya talak kamu. Sudah terakhir nggak boleh nikah lagi dengan pasangan yang pertama. Sampai si wanita nikah lagi dengan orang lain dan seterusnya. Itu maksudnya takunu ma'ahu ala ma baqiya minat talak. Ya. Baik. Fa in talaqaha, maka jika sudah mentalaknya salasan 3, mentalak 3, lam tahilla lahu, maka tidak halal baginya illa kecuali ba'da wujudi khamsati syara'id. Kalau sudah talak maksimal habis, maksudnya talak 3 sudah habis, maka tidak boleh lagi nikah dengan wanita itu tadi kecuali dengan 5 syarat. Syarat yang pertama, inqidha'u iddatiha minhu. Masa idahnya sudah habis dengan suami yang mentalaknya 3 itu tadi. Syarat pertama, sudah habis masa idah dengan suami yang sudah mentalaknya. Syarat kedua, wa tazwijuha bi ghairihi, pernikahan wanita yang sudah ditalak 3 dengan selain dari suami yang pertama. Harus menikah dengan orang lain. Syarat yang ketiga, wa dukhuluhu biha wa isabatuha. Ya, maksudnya di sini maknanya adalah jima. Dan terjadi jima antara si perempuan tadi dengan suami barunya. Dan itu harus terjadi jima. Ya. Kalau misalkan sudah akad nikah, belum dijima terus dicerai, maka tetap si suami pertama nggak boleh nikahi dia. Meskipun sudah akad nikah, karena apa? Belum dijima. Ya, maka tidak boleh. Yang keempat, wa bainunatuha minhu. Bainunah maksudnya adalah cerainya. Ya, bainunah cerai maksudnya di sini. Dan cerainya wanita tadi minhu dari suami barunya. Habis dijima kemudian cerai. Kemudian yang kelima, wan qidha'u iddatiha minhu, dan habis masa iddah perempuan tadi dari suami yang kedua. Maka kalau misalkan si wanita baru di tengah-tengah masa iddah dari suami yang kedua, maka tidak boleh si laki-laki tiba-tiba menyerobot kemudian ingin segera untuk menikahi sebelum disalib wong misalkan. Maka nggak boleh. Ya, bahkan tidak sah kalau menikah dalam masa iddah. Ya, tidak sah kalau menikah dalam masa iddah. Nah, ini adalah 5 syarat yang harus dipenuhi jika sudah terjadi talak yang ketiga kalinya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau direncanakan ya Ustaz. Direncanakan. Kalau direncanakan bagaimana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya termasuk dosa al-muhallil, ya, nikahul muhallil istilahnya. Nikahnya orang yang ingin untuk bisa nikah lagi dengan suami pertamanya karena sudah ditalak 3. Maka kalau misalkan itu nikahnya sah tapi dia melakukan dosa. Kalau misalkan ada kesepakatan, misalkan si suami yang pertama ngobrol dengan temannya, tolong nikahi mantan istri saya ini, nanti kalau habis jima langsung ceraikan dia ya. Itu. Maka kalau misalkan kesepakatan itu terjadi, maka kesepakatan di atas hal yang haram. Maka kalau terjadi seperti itu dan si laki-laki menikah karena dasar itu, maka haram. Tapi nikahnya sah, tetap sah. Nikahnya tetap sah. Ya, nikahnya tetap sah. Ya. Dia melakukan pernikahan, nikahnya sah, tapi perbuatannya adalah perbuatan haram. Ya, perbuatan ini perbuatan haram karena di situ ada hilah, ada upaya untuk ngakali syariat. Ya, maka di sisi haramnya. Tapi kalau untuk akadnya sah. Ya, selama syarat-syarat terpenuhi dalam akad,
Ya, syarat-syarat terpenuhi dalam akad, ada saksi, ada wali, ada mahar, si wanita setuju, si laki-laki ayo, sah. Tapi di balik layar ini tadi ada rencana-rencana yang sudah dibangun, maka itu ta'awun alal batil, membantu dalam hal yang buruk, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Jadi dia melakukan hal yang haram, tapi akad nikahnya sah. Gitu. Wallahu ta'ala. Laki-laki ini juga dosa ya? Dosa. Misalkan dia memang dia nikah ya dengan niatan untuk mencerai. Kayak ini gara-gara sakno. Iya. Ya dia nikah untuk, tapi dalam hatinya wis kok tak talak ya, pokoknya habis jima kemudian tak talak. Ya. Maka dia dosa, ya. Dia dosa dengan niat buruknya tadi, ya. Bahkan bisa jadi itu hukumnya haram menikah seperti itu. Hukumnya haram menikah seperti itu. Tapi bukan berarti keharaman itu mempengaruhi keabsahan tolak ya. Keabsahan nikah ya. Akad nikah tetap sah. Tapi haram, ya. Itu haram. Ya. Tapi itu kan unsur dari luar, jadi nggak mempengaruhi akadnya. Nggak mempengaruhi akadnya. Akadnya tetap sah, tapi yang dilakukan adalah satu dosa dan keharaman. Ya. Kalau misalkan dia nikah, tujuannya untuk menceraikan wanita itu. Allah Ta'ala. Untuk menceraikan sebelum nikah tadi tetap sah. Iya tetap sah, tapi tetap sah dan dosa dia. Tetap sah dan dosa. Tapi mungkin itu aja ya, titik-titik aja. Tidak terlalu banyak-banyak. Insya Allah pembahasan berikutnya ila dan zihar, dan keduanya insya Allah jarang ya ditemui kalau yang keduanya ini. Zihar, ila, apalagi li'an habis itu insya Allah hampir tidak ditemukan. Demikian Allah Ta'ala alam sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.